guys, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Rosutri Anini dari SMA Negeri 11 Semarang. Aku masih kelas 11, jurusan IPS. Oke guys, langsung aja simak videoku sampai selesai ya. Kan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan physical and social distancing. Kenapa sih harus ada kebijakan itu? Nah, benar banget untuk mencegah dampak dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Aku mau jelasin sedikit nih, apa sih physical and social distancing itu? Ini merupakan suatu tindakan menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kontak fisik secara primer atau berlangsungan. Dengan adanya kebijakan ini, kita harus menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1-2 meter. Serta kita harus melakukan semua aktivitas di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, atau beribadah di dalam rumah. Padahal kan kita sebagai manusia, makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain. Dalam kata membutuhkan ini, berarti kita harus melakukan interaksi atau kontak fisik secara langsung. Kebijakan ini juga menghimbau para perantau agar tidak kembali ke kampung halamannya, agar virus corona ini tidak menyebar ke kampung halaman yang belum terinfeksi virus ini. Tetapi kebiasaan workplace masyarakat yang sudah ada dari dahulu akan sangat sulit untuk diberhentikan atau tidak dilakukan. Belum lagi masalah pekerjaan. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa menerapkan kebijakan ini karena pekerjaannya tidak bisa diganti dengan online, atau pekerjaannya memang harus dihadiri secara langsung. Seperti contoh pekerja proyek, pekerja pabrik, dan penjaga pom bensin itu harus turun langsung ke lapangan. Oke guys, kita bahas ini nanti lagi. Aku akan langsung aja jawab pertanyaan dari Pak Sai, guru sosiologi aku. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa kajian virus corona terhadap kehidupan sosial sangat menarik untuk diteliti oleh para sosiolog? Karena adanya virus corona di dunia, khususnya di Indonesia, sangat menggemparkan masyarakat dan membuat pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menghentikan virus corona ini. Untuk saat ini, masyarakat diimbau agar tidak melakukan kebiasaan atau rutinitas di luar rumah dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu. Tetapi, masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan ini karena mungkin adanya faktor ekonomi atau manusia sebagai makhluk sosial, jadi sangat sulit untuk tidak berinteraksi atau tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kebijakan physical and social distancing sangat bertolak belakang dengan aktivitas manusia setiap harinya. Mungkin ini sangat menarik untuk diteliti para sosiolog untuk membedakan aktivitas masyarakat biasanya hingga aktivitas masyarakat setelah adanya kebijakan physical and social distancing. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Fenomena menarik apa sajakah yang dapat kamu temukan dari bacaan tersebut terkait dampak virus corona terhadap kehidupan sosial masyarakat? Menurut saya, fenomena menarik terkait dampak virus corona terhadap kehidupan sosial masyarakat yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang paling sering adalah nongkrong. Kita sering banget nih lihat orang, bapak-bapak, ibu-ibu, atau orang yang seumuran kita nongkrong di depan rumah, di warung, ataupun di kafe. Sebenarnya ini udah nggak usah dilakuin lagi di tengah wabah seperti ini, karena kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita atau orang yang berinteraksi dengan kita terinfeksi virus corona atau tidak. Kebiasaan yang sering dilakukan yang kedua yaitu bersalaman. Kita sering banget nih, jika ketemu orang yang lebih tua, kita langsung bersalaman. Karena adanya kebijakan untuk tidak melakukan kontak fisik secara langsung, kita bisa mengganti gaya bersalaman dengan gaya bersalaman namaste atau dengan cara menyapa yang lainnya agar tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Kebiasaan yang ketiga, biasanya di bulan puasa seperti ini kita sering banget kan ngabuburit atau berburu takjil. Maka dari itu, usahakan untuk tidak melakukan kebiasaan itu pada bulan puasa ini, agar penyebaran virus corona cepat berhenti. Karena apa? Jika kita melakukan ngabuburit atau jalan-jalan, kita akan membuat kerumunan yang tidak tahu di dalam situ ada beberapa orang yang terinfeksi atau tidak, apakah semuanya sehat atau tidak, kita tidak
Ada juga kebiasaan yang sering sekali dilakukan ketika lebaran, yaitu pulang kampung atau mudik. Padahal pemerintah sudah menghimbau para perantau agar tidak melakukan mudik atau pulang kampung, tetapi masih banyak juga orang yang tetap melakukan mudik atau pulang kampung. Padahal itu sangat beresiko untuk terinfeksi virus ini. Karena apa? Kita kan tidak tahu waktu kita perjalanan, waktu kita di dalam kapal, di dalam kereta, dalam bis, kita berada di kerumunan banyak orang dan kita nggak tahu itu orangnya terinfeksi atau tidak. Maka dari itu, jika kalian sayang sama keluarga kalian, urungkan niat untuk pulang ke kampung. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah sulit untuk diberhentikan atau tidak dilakukan lagi. Karena apa? Mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu setiap tahunnya atau setiap harinya. Dan atau mungkin karena pola pikir mereka yang tak mau berubah. Fenomena yang kedua yang menurut saya menarik dalam artikel yang sudah saya baca yaitu pekerjaan. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah karena masalah pekerjaannya. Banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa digantikan dengan online. Maka dari itu mereka harus turun langsung ke lapangan. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, pekerja bangunan, pekerja pabrik, penjaga pom bensin, ataupun ojek online. Apalagi jika mereka merupakan penghasilan utama dalam keluarganya. Jadi bagaimana bisa jika mereka tetap di rumah saja padahal keluarganya kelaparan. Fenomena menarik yang ketiga yaitu kepedulian kesehatan. Banyak banget nih orang yang udah tahu badannya panas, tenggorokannya sakit, tapi masih aja cuma beli obat di warung atau hanya minum teh hangat saja. Padahal orang yang sakit itu malah lebih rentan terkena virus corona. Aku yakin kalian semua udah tahu gejala-gejala apa saja yang dirasakan ketika kita mulai terinfeksi virus corona. Maka dari itu, jika tubuh kalian merasakan salah satu gejala virus corona, segera periksakan diri ke rumah sakit agar dapat ditangani secepatnya. Maka dari itu, kita semua harus menjaga kesehatan tubuh kita, makan makanan bergizi untuk menjaga imun kita tetap kuat. Dan jangan lupa untuk berolahraga serta berjemur pagi hari jam 10. Cukup sampai ini penjelasan aku serta opini aku untuk menjawab pertanyaan dari guru sosiologi aku. Hai.